Hormat kepada Bapak Dr. Sutrisno, Dr. SH, Mars M. Hakes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Unjani beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Yudit Yunia, spesialis penyakit dalam, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Unjani. Yang terhormat Dr. Welly MKes sebagai Kepala Program Tahap Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Unjani, serta yang terhormat kepada Dr. Evi Sofia, Dr. MSI, selaku Ketua Laboratorium Farmakologi FK Unjani. Tidak lupa yang terhormat kepada seluruh narasumber yang telah hadir dalam acara seminar ini, serta Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya, sehingga kita berkesempatan untuk hadir pada acara kali ini. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Iqbal Anugrah selaku staf Departemen Farmakologi FK Unjani. Sebagai susunan acara, maka acara akan dimulai dengan acara pembukaan, disusul dengan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Unjani, kemudian pemutaran video profil FK Unjani, kemudian ada pemberian materi 1, materi 2, dan materi 3 yang dipandu oleh moderator, ditutup dengan acara diskusi, dan pemberian sertifikat secara simbolis serta foto bersama. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti berupa materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Dr. Welly Ratuya MKes, waktu dan tempat dipersilahkan, Dokter. Terima kasih, Dr. Iqbal. Mungkin sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya untuk mengundang Pak Dekan dulu barangkali nanti sebagai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Dekan FK Unjani, kemudian juga Ibu Wakil Dekan 1 FK Unjani beserta jajarannya. Lalu yang saya hormati para pembicara, Prof. I. Ketut Atnyana, Dekan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, Dr. Evi Sofia, Dr. MSI, selaku Ketua Laboratorium Farmakologi FK Unjani, Dr. Maman Jamaluddin, spesialis farmakologi klinik dari FK Unjani juga. Izinkan saya untuk memimpin jalannya webinar hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin akan ada sedikit sambutan dan pengarahan dari Bapak Dekan FK Unjani kepada Dr. Sutrisno. Kami persilahkan. Masih di mute, Pak Dekan. Wali, mohon maaf, putus-putus tadi. Ya. Tadi tidak terdengar, Pak Dekan? Oh, enggak terdengar. Ya. Ya, jadi sebelum kita mulai masuk ke materi pertama, kita akan awali dulu dengan sambutan dan pengarahan dari Bapak Dekan FK Unjani. Kepada Pak Dekan, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Welly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, salam sehat bagi kita semua. Ya, pertama kali kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Kita semua bisa hadir pada acara webinar ini. Saya senang sekali bahwa sekarang Departemen Farmakologi ya, masing-masing departemen itu sudah bisa mengadakan penelitian dan mengadakan Blackmas. Dan utamanya penelitian ini masih terkait dengan pandemi dan juga terkait dengan visi misi fakultas. Nah, itu yang penting karena kita
harus melaksanakan pendidikan perguruan tinggi, dan yang terpenting lagi adalah ini bukan hanya untuk mahasiswa saja, tetapi juga untuk masyarakat. Topiknya pun juga mengenai ini jadi obat herbal dalam rangka penanganan COVID ini. Ini sangat cocok sekali ya, karena di masa sekarang pun obat belum ditemukan, vaksin pun juga masih dalam uji coba yang perlu penyempurnaan, sehingga mungkin perlu vaksin berkali-kali gitu. Barangkali ini topik ini bisa menjadi pelengkap bagi masyarakat. Kita tahu pada awal pandemi, para pejabat kita, baik presiden maupun para menteri, dan lain sebagainya itu ya, punya visi yaitu rekognisi internasional, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan lah yang terpenting ini. Nah, bagaimana sekarang memanfaatkan kekayaan alami bangsa Indonesia ini, di mana tanaman yang berkhasiat obat itu banyak sekali. Kita tahu bahwa tanaman berkhasiat obat itu sebagian sudah masuk ke dalam fitofarmaka ya. Jadi bisa digunakan pengobatan di rumah sakit seperti kurkuma gitu ya. Kemudian banyak juga yang kalau fitofarmaka kan sudah melalui penelitian preklinik dan klinik ya. Tapi kalau preklinik mungkin masuk herbal terstandar, itu juga banyak digunakan di alternatif ya, di klinik-klinik begitu ya. Tapi kalau rumah sakit belum. Nah, di samping itu juga masih juga jamu-jamuan ya. Jamu-jamuan itu juga menggunakan tanaman herbal, di mana memang nggak ada penelitian baik preklinik maupun klinik, tetapi itu adalah warisan nenek moyang kita dari pengalaman turun temurun gitu. Nah, pada pagi ini mungkin akan dibicarakan secara ilmiah, apa benar sih tanaman herbal itu bisa dipakai untuk pengobatan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang sedang tren saat ini, yaitu COVID-19. Harapan kami semoga webinar ini menambah pengetahuan bagi kalangan para dokter sendiri, para mahasiswa, maupun bagi masyarakat. Sehingga semakin terang informasi itu didapat dari dunia pendidikan. Demikian harapan kami. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar ini saya nyatakan dibuka. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dekan FK Unjani atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Sebelum kita masuk ke materi pertama, ada sedikit pemutaran video profil FK Unjani yang akan diputarkan oleh host. Bapak Gilang, bisa dimulai. Ya, terima kasih Pak Gilang. Baik, kita akan segera masuk saja ke materi yang pertama. Sebelum kita memulai materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita untuk materi yang pertama. Alhamdulillah kita mendapatkan kehormatan pada webinar pengabdian masyarakat kali ini, Bapak Dekan dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, Prof. Iketut Atnyana berkenan untuk bergabung dan memberikan materi untuk webinar kita hari ini. Saya akan dibacakan terlebih dahulu
riwayat pendidikan beliau, S1-nya di Farmasi Institut Teknologi Bandung, kemudian profesi dan juga S2-nya juga di ITB, lalu S3 beliau di Toyama Medical and Pharmaceutical University, Jepang. Untuk riwayat pekerjaan, ada panjang sekali riwayat pekerjaan dari Prof. Ketut ini, tapi mungkin akan saya bacakan yang masih berlangsung sampai sekarang saja. Sejak tahun 1994 hingga sekarang, beliau adalah staf dari Sekolah Farmasi ITB, juga merupakan anggota peneliti dari Farmakologi dan Clinical Pharmacy Group. Kemudian sejak 2020 hingga sekarang beliau merupakan anggota Senat dari Senat Akademik dari Institut Teknologi Bandung. Dan sejak tahun 2020 hingga sekarang juga beliau menjadi dekan dari Sekolah Farmasi ITB. Tentunya telah banyak sekali karya yang telah dihasilkan oleh Prof. Ketut ini, mulai dari publikasi ilmiah, kemudian yang bertaraf internasional, publikasi di nasional, kemudian juga sebagai pembicara baik di seminar internasional maupun di seminar nasional, juga buku yang telah ditulis ataupun telah diterjemahkan oleh Prof. Ketut ini sangat banyak, ada 7 buku yang telah diterjemahkan dan juga ditulis. Paten dan hakinya juga sangat banyak, ada 12 paten dan haki yang telah diterbitkan atas nama beliau. Kemudian riwayat sebagai pembicara tamu juga luar biasa, ada 102 kali menjadi pembicara tamu baik di nasional maupun internasional. Beliau juga aktif menulis tidak hanya di publikasi yang sifatnya ilmiah di tahap internasional maupun nasional, tapi juga aktif menulis artikel populer ya. Ada 26 artikel populer yang telah diterbitkan, telah mendapatkan banyak sekali grant, panjang banget ya. Ini ada 15 halaman kalau dibacakan CV dari Prof. Ketut ini, ada 77 grant yang telah diperoleh oleh beliau. Memang Prof. Ketut ini merupakan seorang akademisi yang sangat menginspirasi. Alhamdulillah hari ini beliau berkenan untuk hadir dan juga memberikan sedikit pengetahuan untuk kita mengenai mitos dan fakta obat herbal untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19. Mudah-mudahan nanti materi yang dapat disampaikan oleh Prof. Ketut ini dapat memperkaya wawasan kita mengenai mitos dan fakta obat herbal sebagai pencegahan dan juga terapi COVID-19. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Prof. Ketut untuk memulai pemaparan terkait materi pertama ini. Silahkan, Prof. Ketut. Terima kasih. Suara saya terdengar dengan baik? Iya, jelas, Pak. Oke. Terima kasih Dr. Welly atas perkenalannya. Kemudian yang terhormat Bapak Dekan, Pak Sutrisno. Kemudian Dr. Evi Sofia serta Dr. Iqbal, Dr. Maman Jamaluddin yang saya hormati, serta Bapak Ibu hadirin. Terima kasih sekali atas kesempatan dan kepercayaannya untuk berbagi pada pagi ini di kalangan para mahasiswa dokter maupun para dokter untuk berbagi. Jadi sesuatu kehormatan bagi saya selaku akademisi, dan kebetulan juga sudah diperkenalkan tadi, saat ini saya sebagai dekan Sekolah Farmasi ITB. Izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua.
dan salam sejahtera. Jadi saya diamanati untuk memberikan judul presentasi pada pagi ini tentang mitos dan fakta obat herbal untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19. Ini sudah diperkenalkan tentang saya. Jadi saya memang interestnya di bidang natural product untuk penanganan terutama penyakit-penyakit degeneratif, metabolic syndrome, cancer dan Alzheimer, serta sekarang juga mencari alternatif terapi untuk penanganan injury pada sport dan juga tentunya untuk healthy lifestyle seperti itu. Nah, tentu Bapak Ibu hadirin sudah sangat menyadari bahwa inilah fakta hidup kita sejak zaman purba, di mana sebenarnya kita hidup berdampingan secara harmoni dengan berbagai eksistensi yang ada di alam semesta ini, termasuk dengan mikroorganisme. Mengapa saya katakan demikian? Karena buktinya sampai sekarang kita masih berdampingan dengan influenza, kemudian demam berdarah, ya, dan HIV/AIDS, kemudian hepatitis dan lain sebagainya, ya. Di mana kita kenal secara ilmiah ada mikroorganisme yang memang memberikan pelajaran baik pada kita, ada juga menjadi pelajaran yang kurang menyenangkan, yaitu karena ada yang non patogen, ada yang patogen, demikian. Namun intinya adalah kita hidup berdampingan. Ini yang harus kita segera ciptakan dalam waktu dekat ini supaya kita bisa memasuki yang namanya normal baru, seperti itu. Dan tentu Bapak Ibu hadirin sudah sangat paham bagaimana patogenesis atau perjalanan dari SARS-CoV-2 ini bisa menyebabkan kita berbagai masalah kesehatan, mulai dari yang paling tanpa gejala jadi paling ringan, moderat, kritis, bahkan sampai mungkin kematian seperti itu. Karena beginilah kira-kira perjalanannya, sehingga karena reseptor AC2 itu ada di berbagai organ di dalam tubuh kita, maka sangat besar kemungkinan memang gejala-gejala dari infeksi COVID-19 itu akan sangat-sangat bervariasi. Ya, karena ini kira-kira perjalanan faktanya. Demikian juga mengenai ini. Jadi bagaimana mulai dari demam, anosmia, kemudian mual, diare dan lain sebagainya, termasuk distress respiratory syndrome, itu juga terjadi karena memang ketersediaan atau kelimpahan dari reseptor AC2 yang merupakan pintu masuk dari virus SARS-CoV-2 itu ada di berbagai organ kita, dan ini buktinya. Jadi dia ada di di sistem saraf pusat, kemudian saluran pernapasan bagian atas, kemudian pembuluh darah, paru-paru, hati, kemudian sistem pencernaan, ginjal, jantung, bahkan juga mata. Jadi ini yang membuat dugaan kuat kita mengapa gejalanya menjadi sangat-sangat bervariasi. Itu, dan ini sebagai penanda adanya infeksi pada kita, bagaimana demikian banyaknya sitokain proinflamasi yang dilepaskan atau disekresikan, sehingga kita mengenal namanya badai sitokain atau sitokain storm seperti itu. Dan juga ada parameter-parameter yang lain seperti kemoreseptor, ya, yang memang mempunyai karakter sebagai radikal bebas, dan jadi bagaimana peran dari antioksidan tersebut menjadi peran penting di dalam salah satu penanganan dari COVID-19 ini. Ya. Jadi kalau teorinya, jadi sekali lagi Bapak Ibu pasti sudah sangat paham di sini karena memang mahasiswa program kedokteran. Jadi kalau dugaan saya sampai sekarang ini, masalahnya menjadi makin kompleks dan makin berat karena adanya kondisi penyakit penyerta atau komorbid. Apakah itu diabetes mellitus, hipertensi, asma, jantung, obesitas, penyakit kanker dan lain sebagainya. Kemudian ada kaitannya juga dengan usia, yang karena sistem imun kita mulai berfungsi tidak optimal dan juga fungsi organ mulai menurun. Dan yang terpenting menurut saya bagaimana karakter di masing-masing negara menjadi berbeda epidemiologi dari SARS-CoV-2 ini, karena investasi jangka panjang kita yaitu berupa derajat kesehatan secara umum, baik itu karena genetik, kemudian gaya hidup,
pola pikir, pola makan, dan lingkungan tempat kita berinteraksi. Dan satu lagi yang menjadi kekhasan dari infeksi virus itu adalah virus memang tugasnya atau keahliannya bermutasi, maka sering disebut dengan endogenous mutator. Seperti itu, apalagi virus SARS-CoV-2 ini termasuk keluarga virus mRNA. Jadi akan sangat mungkin memang terbentuk varian baru yang cepat dan menyebar, ya. Namun saya makanya tidak kaget terkait dengan kemampuan bermutasi, ya. Tapi justru dengan virus bermutasi dan tubuh kita mulai beradaptasi sebagai hostnya, tempat dia mungkin untuk singgah atau hidup, ini yang justru mengantarkan pandemik berakhir. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita lihat perjalanannya di sini sebenarnya kita tidak, menurut saya tidak harus berkhawatir berlebihan, karena sepanjang kita bisa bertahan sekitar 3 atau 4 minggu, maka tubuh kita mulai menemukan keseimbangannya atau homeostasisnya, kemudian kita akan berangsur-angsur sembuh. Kira-kira perjalanannya seperti ini teorinya secara umum. Dan gejala-gejala infeksi COVID, kenapa ada yang bervariasi? Mungkin karena salah satunya dari asimptomatik, ringan, sedang, berat, sampai kritis, karena ini yang bervariasi pada individu. Jadi defisiensi reseptor AC2, kemudian sebaran reseptor AC2, kematangan dari reseptor AC2, dan kapasitas serta kemampuan afinitas ikatan dari virus dengan reseptor AC2. Nah, menurut guideline dari Kemkes, jadi beginilah tata laksana penanganan COVID-19 mulai dari tanpa gejala, ringan, sedang, sampai kritis. Nah, yang menjadi catatan penting dalam webinar kali ini adalah ini, jadi terutama yang derajat ringan. Jadi juga direkomendasikan obat-obat suportif seperti baik itu tradisional, fitofarmaka, maupun obat modern asli Indonesia, atau mungkin terminologi sekarang ada namanya OMAE, ya, yang terregistrasi di Badan POM, yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan, namun dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi klinik pasien. Jadi di sini peluang kita, ya, untuk membantu masyarakat yang kebetulan terinfeksi COVID-19 dengan gejala ringan. Di sini posisinya, dan kemudian suplemen yang lain, seperti yang saya katakan tadi, kalau udah lihat dari patogenesisnya, karena keterlibatan dari kemoreseptor maupun radikal bebas yang demikian masifnya, maka di sini seperti vitamin C, kemudian vitamin D, mungkin juga ada suplemen yang lain seperti zinc atau probiotik seperti itu, karena memang ada perannya secara ilmiah, nanti kita lihat. Dan kalau kita lihat bagaimana virus tersebut di dalam tubuh kita berperilaku, jadi ketika virus masuk dia akan berikatan dengan reseptornya yang kita kenal dengan AC2 reseptor, dan kemudian ini terjadi proses perbanyakan dari virus tersebut yang kita kenal dengan replikasi, dan secara usulan mekanisme kerja, kira-kira disinilah peran dari obat konvensional yang ada sampai sekarang ini, kan gitu. Seperti itu, ada yang terbaru katanya yang sudah dikeluarkan oleh FDA yang namanya molnupiravir, tapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bersama. Tapi kalau kita lihat perilaku dari mikroorganisme yang disebut dengan virus memang jauh berbeda dengan mikroorganisme yang lain seperti bakteri, parasit maupun jamur. Jadi seperti itu, maka sebagai akademisi saya memang tidak begitu berharap banyak terhadap obat konvensional. Kenapa? Karena di luar sel hidup, virus tersebut adalah bisa dikatakan bukan makhluk hidup. Dia adalah suatu komponen atau substansi yang memang mempunyai materi genetik, ya seperti itu. Tapi dia akan berperilaku seperti makhluk hidup kalau dia masuk ke dalam sel hidup. Dan ini tantangan dari dunia farmasi adalah bagaimana menemukan obat yang bisa masuk ke dalam sel, kan begitu dulu, baru nanti mengintervensi berbagai tahapan replikasi dari virus itu seperti ini, ya. Ini kan idealnya seperti ini. Apakah demikian dengan obat-obat yang sudah tersedia? Masih tanda tanya, kan seperti itu. Itu yang saya katakan mengapa saya berharap dari yang lain, yaitu dalam prosesnya di sini. Salah satunya adalah di sanalah posisinya obat herbal menurut saya. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, apa yang dapat kita lakukan? Yaitu mencegah kita terpapar virus SARS-CoV-2, kan seperti itu. Apa yang kita lakukan dengan 5M ini sebenarnya, kemudian dengan PSBB kalau dulu, sekarang adalah PPKM, kan seperti itu, dan gaya hidup sehat seperti itu, ya. Jadi kalau kita tidak pernah terpapar,
kita sudah berani pastikan kita tidak akan pernah terinfeksi, kan seperti itu. Nah, kalau memang kita kurang beruntung, kalaupun kita terpapar, tahap kedua yang kita lakukan adalah mencegah virus tersebut mengalami internalisasi, artinya masuk ke dalam sel hidup untuk melakukan aktivitas replikasinya, kan. Sepanjang virus belum berinternalisasi, dia tidak akan mampu bereplikasi. Seperti yang saya katakan tadi, kan, virus di luar sel hidup itu bukan makhluk hidup, kan gitu. Maka di sini peran pentingnya adalah sistem imun dan herbal serta suplemen dan gaya hidup kita. Ini poin pentingnya di sini sebenarnya, kan. Kemudian tahapan 3, kalau kita memang tidak beruntung dan virus mampu berinternalisasi, ya, ini adalah tahapan selanjutnya mencegah terjadinya krisis, kan demikian. Ini salah satu peran penting dari teman-teman atau kolega dokter, kan seperti itu. Jadi di sini konvalesen, ventilator, IVIG dan lain sebagainya termasuk simptomatik terapi seperti itu. Jadi 3 senjata utama yang kita miliki sebenarnya dalam menghadapi pandemi ini adalah kebiasaan baru dengan 5M, ada yang menambahkan dengan 1D yaitu doa, kan seperti itu, karena kita yakin akan keberadaan Tuhan di alam semesta ini. Dan kemudian yang kedua, kita mempunyai vaksin, maka mari kita gencarkan informasi positif terkait dengan vaksin supaya coverage vaksinasinya menjadi terus meningkat sehingga terbentuk yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity, kemudian plasma konvalesen, dan yang tidak kalah pentingnya bagi individu-individu adalah memperkuat sistem imun, ya, dengan aktivitas seperti ini. Jadi tidak mahal sebenarnya, bahkan mudah, dan kita lakukan sehari-hari. Jadi kenapa demikian? Ini kita lihat kira-kira. Jadi secara ilmiah maupun secara filosofinya. Jadi dengan kita berdoa dan berpikir positif, ini yang kita sebut dengan mind body medicine. Ini akan memberikan sinyal positif untuk mengatur ulang keseimbangan tubuh kita atau homeostasis kita. Pola makan yang sehat, ya, karena dari nutrisilah tubuh kita akan mendapatkan pasokan tenaga baru untuk membuat sel-sel imun yang baru yang dibutuhkan untuk memerangi infeksi, termasuk infeksi COVID seperti itu, yaitu seperti sel darah putih, makrofag, dan maupun sistem imun yang sifatnya spesifik seperti antibodi. Istirahat yang cukup, ini akan memberikan waktu dan kesempatan untuk memperbaiki dan meregenerasi sel-sel tubuh kita. Dan olahraga, jadi tidak usah yang berat-berat, cukup 4-5 kali seminggu dengan durasi 45-60 menit, intensitasnya cukup yang moderat atau sedang. Kenapa? Karena dengan olahraga akan meningkatkan aliran udara ke seluruh sel tubuh kita yang akan membawa nutrisi, sel imun, kemudian oksigen untuk memperbaiki dan meregenerasi sel-sel tubuh kita yang sudah mengalami krisis atau kematian, dan mempercepat pengangkutan dan pembuangan sampah-sampah yang dibentuk oleh tubuh kita ke luar tubuh kita, jadi luar dari sel maupun jaringan, sehingga sel-sel tubuh kita senantiasa terbarukan dan siap menghadapi berbagai kemungkinan termasuk infeksi. Maka hikmah dari pandemi COVID ini apa? Saya menjadi hidup lebih disiplin, rajin olahraga. Saya bisa dikatakan 4-5 kali olahraga. Jadi hari ini adalah hari yang keempat untuk minggu ini saya olahraga. Jadi habis webinar ini saya akan olahraga seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu. Jadi mulailah dengan 4 hal yang mudah dan murah ini, kan seperti itu. Dan kita masuk ke poin yang utama, yaitu di mana peran dan posisi obat herbal dan suplemen, kan begitu ya. Nah, saya meyakini dengan sebuah pesan bijak purba ini adalah feel more important than the seed. Nah, apa yang dimaksud dengan feel more important than the seed? Feel itu adalah tanah lapang. Jadi ibaratkan seperti tubuh kita sendiri yang mempunyai sistem imun, mempunyai keyakinan, ya, dan juga sudah dibuktikan bahwa pandemi ini 96-98% menunjukkan angka kesembuhan terkait dengan SARS-CoV-2 ini. Ini juga akan memberikan sinyal positif bagi tubuh kita supaya makin yakin. Nah, itulah feel. Kalau seed adalah bibit unggul, ya. Jadi kita ibaratkan seperti virus COVID-19 seperti itu. Jadi artinya tubuh kita jauh lebih penting dari bibit unggul ini. Nah, ketika kita menyiapkan tubuh kita dengan baik, dengan sistem imun yang kuat, kemudian gaya hidup dan lain sebagainya yang kuat, maka sehebat apapun bibit unggul atau bibit penyakit ini tidak akan mampu menyebabkan kita sakit. Poinnya demikian. Jadi perkuatlah tubuh kita,
Ya, karena itu seperti yang saya katakan tadi, senjata utama kita pada kasus ini adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau sistem kekebalan tubuh kita kuat, jadi sehebat apapun yang namanya seed, bibit unggul atau virus tersebut, dia tidak akan mampu menyebabkan penyakit. Sebaliknya, mungkin bibit penyakit yang lemah, tapi karena field atau tanah lapang atau tubuh kita sendiri sedang dalam keadaan tidak fit atau tidak sehat, maka dengan mudah dia menyebabkan penyakit. Seperti itu kira-kira makna dari field more important than the seed ini. Nah, ini salah satu membuktikan yang membuat saya semakin yakin ya, seperti ini kira-kira posisi atau peran dari obat konvensional dengan obat herbal ya. Ini ada satu penelitian, saya lupa menuliskan pustakanya. Di sini mengingatkan Prof. Ketut, waktunya 5 menit lagi. Oke, ya. Amantadin, oseltamivir ini bekerja langsung pada virusnya. Tapi kalau obat herbal ini adalah memperkuat hostnya, ya. Jadi host atau tubuh kita sendiri untuk dapat menghilangkan. Nah, jadi di sini poin penting dari posisi dan peran herbal tersebut, memodulasi sistem imun, meredakan badai sitokain, antiinflamasi, kemudian meringankan gejala, mempercepat proses penyembuhan. Antioksidan, ini dengan syarat minum secara teratur dan takaran yang tepat. Nah, terkait dengan yang mitos atau bahkan hoax ini banyak sekali sebenarnya, ya, yaitu minuman penambah imun untuk cegah penularan COVID. Ini bisa diyakinkan ini adalah hoax. Resep obat untuk pasien COVID ini bahkan ada yang banyak sekali viral di media sosial. Jadi berbagai sayuran kelihatannya memang ilmiah, tapi begitu kita telusuri informasi lebih lanjut, pH sampai 22. Sepanjang yang saya tahu pH itu maksimal 14. Oh, berarti ini memang informasi kurang benar. Campuran air kelapa muda, jeruk nipis, garam dan madu dapat mengobati virus. Nah, sejak kapan? Seperti tadi, kalau kita tadi tahu perjalanan bagaimana virus itu berperilaku dalam tubuh kita, rasanya hampir mustahil. Kemudian mengunyah cengkeh dan kayu manis dapat meningkatkan kadar oksigen, ya, seperti itu. Dan ini yang lain juga, rokok. Ya, merokok salah satu solusi pencegahan COVID-19. Bahkan mengutip lembaga yang beken yaitu WHO. Jelas-jelas ini adalah hoax kan. Kemudian menghirup teh herbal aplikat dapat menyembuhkan virus COVID-19. Dan ini maksud saya banyak petualang baik ekonomi, bisnis maupun politik memanfaatkan krisis atau pandemi ini. Ini yang saya sayangkan sekali kan seperti itu. Nah, untuk itu kita mempunyai kelimpahan sumber daya seperti tadi sambutan dari Pak Dekan, ya. Jadi contohnya nggak usah jauh-jauh. Kita mulai dari dapur. Di sini ada lada hitam, kemudian kunyit. Ini ada teh daun intaran, ya. Karena waktunya singkat. Nah, ini buktinya. Jadi ini adalah dari pustaka tahun 2020, kemudian tahun 2021 bagaimana perannya kurkumin yang merupakan kandungan dari turmeric di dalam membantu kita menangani. Salah satunya adalah dia mempunyai kemampuan sebagai antiinflamasi. Itu sudah dikenal luas, bahkan mungkin ada ratusan ribuan terkait dengan publikasi antiinflamasi dari kurkumin. Demikian juga sebagai antioksidan yang ini dikenal dengan radikal bebas ROS, reaktif oksigen spesies. Demikian juga beberapa tanaman penting yang memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, apakah itu misalnya kemangi dan lain sebagainya ada di sini dalam satu rangkuman. Tapi yang satu penting lagi ini yang bahkan direkomendasikan oleh negara Thailand untuk terapi pendukung dari COVID-19 yaitu Sambiloto. Kalau kita lihat publikasi ilmiahnya yang juga ratusan sudah bersebar itu memang banyak, salah satunya antiviral ya. Untuk memperkuat di mana kerjanya, ini publikasi yang terbaru juga di Journal of Natural Product bagaimana Andrographis paniculata atau Sambiloto dengan andrografolitnya ini langsung ke virus SARS-CoV-19 ya. Publikasi yang lain baru juga yaitu Dermatological Q1 tahun 2021 bagaimana di semua komponen mengandung andrographoloid dan dia bekerja di sini. Yaitu salah satunya di sini andrographoloid yaitu mencegah internalisasi dari, dan ini sangat mungkin kalau di dalam kemungkinannya kecil karena dia harus mampu masuk ke dalam sel. Tapi kalau sebelum bertemu dengan sel ya dia di sini yang deaktivasi namanya kan begitu seperti itu sehingga tidak berdekatan dengan reseptornya maka tidak terjadi internalisasi. Dan ini membuktikan. Jadi langsung yang terbaru anti SARS-CoV-2 dengan IC50 yang sangat-sangat menjanjikan menurut saya. Jadi kita mempunyai kelimpahan sumber daya alam termasuk Sambiloto. Jadi menurut saya sangat-sangat ilmiah terkait dengan ini. Jadi dia perannya ada di sini ya. Dan kemudian nah
untuk lebih membumikan bahwa dia bekerja di mana. Lebih cenderung adalah memperkuat sel innate immune systemnya di sini untuk herbal perannya. Jadi bukan ke arah yang spesifik menurut saya seperti itu. Nah, yang lain kita melihat kemudian minyak aciri yang melimpah juga di daerah kita atau di Indonesia, ya. Ini penelitiannya ada bagaimana perannya terhadap berbagai virus salah satunya, dan saya percaya ini adalah foto di ruang kerja saya. Jadi saya setiap hari menyalakan apa? Karena dengan sistem nano molekul-molekul dari minyak siri tersebut akan bertemu droplet-droplet yang kemungkinan mengandung virus, itu akan diaktifasi. Seperti itu, dan kira-kira mekanismenya bagaimana? Dia di sini. Mucolytic and decrease mucus restriction, bronchodilator properties, immunomodulator, increase phagocytosis of virus. Ya, jadi langsung bisa mendeaktivasi virus yang ada di ruangan kita. Jadi perannya di sana. Jadi bukan mungkin masuk ke internal sel, tapi ketika virus tersebut ada di ruangan, kemudian ketika belum mengalami internalisasi, kemungkinan besar memang ada perannya. Untuk vitamin C, ini jelas hubungannya di sini. Ya, dari infection, the antioxidant role of vitamin C may be most prominent. Ya, jadi perannya lebih penting sebagai antioksidan. Kemudian vitamin D, ya, jadi the possible role of vitamin D in infection disease is like COVID-19 is explained by the role of innate immunity dan juga antiinflamasi seperti itu. Dan juga zinc ini ada beberapa tahapan yang diduga perannya sebagai pendukung terapi SARS-CoV-2 seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita lihat di sini preventif dan promotif ini menjadi poin penting dari penggunaan herbal. Nah, salah satu new normalnya adalah healthy lifestyle. Jadi apa saja yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini banyak sekali. Jadi Badan POM sudah mengeluarkan berbagai buku panduan terkait dengan manfaat dari herbal, kemudian probiotik, vitamin C, vitamin D, ya, dan juga zinc, selenium, dan vitamin E untuk mendukung atau membantu penanganan COVID-19. Dan di sini linknya kalau Bapak Ibu mau mengunduh pustakanya. Dan juga sebagai catatan terakhir dari saya, jadi memang kecil kemungkinan kita untuk tidak terinfeksi oleh COVID-19, makanya saya netral saja melihat informasi mengenai positif dan lain sebagainya karena berbagai alasan atau faktor, ya. Salah satunya edukasi masyarakat kita yang masih kurang memadai, kemudian banyaknya petualang-petualang ekonomi, politik maupun yang lainnya memanfaatkan situasi ini sehingga hoax menjadi banyak sekali beredar yang kita sebut dengan infodemik, kan seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah kita memitigasinya? Itu yang paling penting, yaitu mempercepat penyembuhan, meningkatkan angka kesembuhan, memperkuat sistem imun kita, kemudian disiplin kita melakukan prokes, yaitu 5M. Nah, edukasi ini mungkin peran dari Bapak Ibu yang sangat penting, yaitu di mana yang terinfeksi mempunyai tanggung jawab untuk tidak menularkan kepada orang lain. Maka yang namanya isolasi diri, karantina, ya, itu penting dilakukan, kan. Kemudian tentu berbagai fasilitas kesehatan, kesiapan obat, vaksin, alkes, sumber daya manusia itu yang memadai. Nah, untuk menghindarkan kita dari hoax, mitos dan lain sebagainya, kita mempunyai kewajiban untuk meningkatkan literasi kita. Dengan revolusi industri 4.0, kemudian teknologi informasi yang demikian masifnya, kita mestinya dengan mudah terpapar dengan informasi-informasi yang kurang benar atau hoax, tapi kita juga dengan mudah mendapatkan sumber-sumber yang bisa kita percaya. Ya, kita punya teman, kita punya grup WEG seperti itu yang memang sudah kebetulan ahlinya atau kompeten di bidang itu. Apa salahnya kalau kita tanyakan kepada mereka apakah benar informasi yang kita dapatkan, baik itu dari media sosial, media elektronik, maupun dari teman sekalipun. Kita bisa mencari second bahkan opini ketiga terkait dengan informasi yang kita terima. Seperti itu. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, jadi terima kasih, stay safe and healthy, segera divaksin dan disiplin 5M serta doa. Demikian Ibu Dr. Weli, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ketut atas ilmu yang diberikan. Suatu quotes yang menarik sudah disampaikan oleh Prof. Ketut tadi, field more important than the seed, ya. Dan ternyata memang untuk mencegah terkenanya kita dari COVID-19 ini butuh tidak hanya 5M, tapi juga kita butuh doa,
di mana yang tidak boleh kita lupakan adalah meningkatkan sistem imun. Walaupun memang sudah disebutkan oleh Prof. Ketut tadi di akhir bahwa kita perlu memperbanyak literasi untuk dapat menyingkirkan informasi-informasi yang tidak benar atau hoax yang banyak beredar di masyarakat. Di grup WA banyak sekali informasi yang sepertinya malah justru yang hoax ini yang malah ini ya, Prof, yang banyak kemudian tertanamkan di masyarakat gitu. Ya, saya tertarik sekali tadi yang bahkan rokok katanya yang itu malah bisa untuk mencegah gitu ya. Ya itu mungkin yang kita harus apa ya namanya ya, tekankan bahwa dalam memilih literasi ini betul-betul harus selektif, bahwa ternyata jangan sampai kita terjebak pada hoax yang ada, padahal faktanya ada banyak sekali kekayaan alam di Indonesia yang dapat dikembangkan untuk atau digunakan untuk pencegahan COVID-19, misalnya tadi sambiloto, minyak atsiri, zinc, dan juga banyak lainnya yang dapat kita manfaatkan karena itu merupakan kekayaan yang ada di negara kita. Baik, terima kasih banyak Prof. Ketut atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Saya yakin banyak sekali pertanyaan yang mungkin sudah muncul dari para peserta, tapi kita tunda dulu, nanti kita masuk dulu ke materi dari pembicara kedua. Izinkan saya untuk men-sharekan kurikulum vitae dari pembicara kedua. Pembicara kedua kita, Dr. Evi Sofia Magister of Science. Pendidikan beliau S1-nya di Fakultas Kedokteran Unpad, kemudian S2 dan S3-nya di Sekolah Farmasi ITB. Riwayat pekerjaan sejak tahun 2003 hingga sekarang, Dr. Evi adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Unjani. Kemudian tahun 2019 hingga sekarang beliau adalah Kepala Laboratorium Farmakologi FK Unjani. Ada banyak sekali juga penelitian atau publikasi yang sudah diterbitkan atas nama Dr. Evi, baik berskala nasional maupun internasional, dan juga sudah ada beberapa haki yang dan juga paten yang keluar atas nama beliau. Kepada Dr. Evi, kami berikan waktu untuk memberikan informasi kepada kita selama 20 menit. Nanti sekitar 5 menit sebelum waktu berakhir, saya akan mengingatkan kembali sisa waktu. Terima kasih. Silakan Dr. Evi. Ya, baik, terima kasih Dr. Welly. Yang terhormat Bapak Dekan, Ibu WD1, kemudian Pak Ketut, Profesor Ketut, juga Dr. Maman, dan hadirin semuanya. Pada kesempatan ini saya akan share tentang keamanan penggunaan obat herbal. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ketut, banyak sekali obat-obat herbal yang mempunyai khasiat. Sebagai obat, selain berkhasiat, sangat mungkin obat juga akan menyebabkan efek samping atau efek yang tidak diinginkan. Sebagai pendahuluan, di sini terdapat miskonsepsi atau persepsi yang salah di masyarakat secara umum yang menganggap bahwa obat herbal itu adalah pasti aman dan tidak mempunyai efek samping. Sedangkan pada kenyataannya dari beberapa fakta kemudian penelitian, banyak juga obat herbal yang beracun dan menyebabkan efek samping mulai dari yang ringan sampai yang cukup berbahaya, misalnya bisa menyebabkan kanker atau kerusakan pada organ tubuh seperti ginjal atau hati. Kemudian juga jika suatu obat itu efektif, tidak akan sepenuhnya aman dan kemungkinan besar akan disertai keefektifannya itu dengan adanya efek yang tidak diinginkan atau efek samping.
Kemudian perlu diingat juga kalau obat herbal itu adalah obat, jadi bukan makanan, sehingga mempunyai efek samping, kemungkinan besar mempunyai efek samping. Dan sebagai obat, obat herbal atau obat tradisional ini harus memenuhi persyaratan untuk efektivitas dan keamanannya. Di Indonesia sendiri untuk persyaratan dan mutu obat tradisional diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 yang mengatur tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Di dalam peraturan Badan POM tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha wajib menjamin keamanan dan mutu obat tradisional, dan juga di peraturan tersebut disebutkan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional ini harus dibuktikan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi dan atau laboratorium internal industri atau usaha obat tradisional yang diakui oleh Badan POM. Adapun di sini dari peraturan Badan POM ini yang termasuk obat tradisional, termasuk diantaranya jamu, obat herbal, dan fitofarmaka. Berikut dari peraturan tersebut, parameter uji yang diharuskan untuk menjamin tadi mutu dan keamanan obat herbal diantaranya adalah uji organoleptik, kemudian kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, penentuan kadar alkohol, dan pH atau keasaman. Nah, kemudian berikutnya tadi karena selain mempunyai khasiat, obat tradisional juga bisa menyebabkan efek samping. Di antara penyebab terjadinya efek samping akibat penggunaan obat tradisional, yang pertama yaitu karena obat tradisional itu tidak murni mengandung bahan-bahan alami, tapi dicampurkan ke dalam obat tersebut yaitu bahan kimia obat atau BKO. Yang paling sering ditambahkan atau dicampurkan ke dalam obat herbal atau obat tradisional yaitu obat-obat dari golongan kortikosteroid seperti dexamethasone, kemudian dexamethasone, dan obat lainnya yang termasuk golongan kortikosteroid. Kemudian juga sering ditambahkan juga ke dalam bahan-bahan herbal tersebut adalah obat antiinflamasi non-steroid yang mempunyai efek analgetik dan antiinflamasi. Gitu. Sehingga apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama karena menganggap obat herbal itu aman, ternyata muncul efek samping akibat bahan kimia obat yang terkandung di dalam obat herbal tersebut. Kemudian berikutnya bahan kimia obat yang juga bisa terdapat di dalam obat herbal atau obat tradisional yaitu efedrin dan pseudoefedrin. Efedrin ini ada yang sintetik, ada juga yang alami, memang berasal dari tanaman obat yaitu Ephedra sinica. Beberapa waktu yang lalu Badan POM sudah menarik salah satu obat yaitu Lianhua Sinwen kapsul yang tidak mempunyai izin edar. Di sini obat ini juga diklaim bisa menyembuhkan COVID. Mungkin ini salah satu hoax juga tentang obat untuk COVID-19 gitu. Kemudian yang berikutnya penyebab obat herbal itu bisa menyebabkan efek samping yaitu karena indikasi yang salah atau penggunaan yang salah. Seperti ephedra tadi, Ephedra sinica ini khasiatnya sebagai dekongestan untuk pelega pernapasan. Tetapi digunakan juga untuk menurunkan berat badan sehingga pada penggunaan overdosis menyebabkan efek samping, timbulnya serangan jantung, stroke, dan kematian. Kemudian berikutnya obat herbal atau obat tradisional ini bisa menyebabkan efek samping karena berinteraksi dengan obat lain, misalnya dengan obat-obat konvensional. Nah, interaksi obat herbal dengan obat konvensional ini bisa sinergis, dalam artian bisa
memperkuat efektivitas dari obat herbal atau obat konvensional, atau bisa juga justru memperbesar atau meningkatkan resiko terjadinya efek samping. Sebagai contoh, misalnya obat anti diabetes yang sering dipakai, misalnya glibenclamid atau metformin, bila dikonsumsi bersama dengan herbal yang juga mempunyai aktivitas sebagai anti diabetes, misalnya meniran, kemudian lidah buaya, pare atau bawang putih, ini bisa meningkatkan efek samping hipoglikemi. Kemudian contoh lainnya misalnya ginkgo biloba, ini biasanya digunakan untuk meningkatkan fungsi otak, kemudian mencegah demensia. Ini bila digunakan bersama dengan obat-obat yang aktivitasnya sebagai antiagregasi platelet, misalnya asetosal, tiklopidin, warfarin, atau clopidogrel, ini bisa menyebabkan efek samping perdarahan. Kemudian yang keempat, obat herbal itu bisa menyebabkan efek samping karena terkontaminasi oleh logam berat seperti timbal misalnya atau merkuri, kemudian bisa juga kontaminasi mikroorganisme patogen, biasanya bakteri atau jamur yang patogen. Karena obat herbal tadi tidak sepenuhnya aman dan sangat mungkin bisa menyebabkan efek samping. Di sini ada beberapa tips untuk mengkonsumsi obat herbal dengan aman. Yang pertama yaitu memastikan kebenaran obat. Karena kita ingin mendapatkan efek farmakologi tertentu dari suatu obat, itu sangat ditentukan oleh kebenaran bahan obat yang digunakan. Sedangkan tanaman obat sendiri sangat banyak, kemudian banyak sekali yang mirip sehingga sulit untuk dibedakan. Selain itu, setiap spesies dari tanaman obat mempunyai khasiat yang berbeda. Sini sebagai contohnya, misalnya penggunaan lempuyang atau Gingiber zerumbet. Lempuyang ini mempunyai beberapa varian, ada lempuyang emprit, kemudian lempuyang gajah, dan lempuyang wangi. Nah, ketiganya mungkin kalau secara sekilas mirip bentuknya ya, tapi di sini untuk lempuyang emprit dan lempuyang gajah warnanya dari rimpangnya itu lebih kuning ya, sedangkan lempuyang wangi lebih putih. Khasiatnya sangat berlawanan gitu. Kalau untuk lempuyang emprit dengan lempuyang gajah ini untuk meningkatkan nafsu makan, sedangkan lempuyang wangi untuk melangsingkan, jadi untuk menurunkan berat badan. Sehingga kalau misalnya salah mengkonsumsi herbal, efeknya jadi bisa tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maksudnya untuk meningkatkan berat badan, tapi justru yang terjadi adalah menurun berat badannya karena salah mengidentifikasi atau memilih herbal yang sesuai. Yang kedua adalah ketepatan dosis. Nah, seperti obat konvensional, nah tanaman obat atau herbal juga mempunyai dosis dan aturan pakai. Sini contohnya adalah mahkota dewa, perbandingannya 1:3 dengan air. Banyak anggapan mungkin di masyarakat yang menganggap bahwa tanaman obat ini bisa dikonsumsi secara bebas tanpa dosis yang tepat. Jadi asal ambil aja misalnya dengan merebus beberapa buah atau daun dari tanaman obat dengan perbandingan yang dikira-kira seperti itu. Nah, dengan dosis yang tidak tepat, ini kemungkinan terjadinya efek samping itu akan meningkat. Salah satu contohnya adalah tanaman dringo atau jeringo ini mempunyai khasiat untuk mengobati tingkat stres. Tapi kalau dosisnya berlebih justru bisa menimbulkan efek samping, yaitu meningkatkan aktivitas mental dan juga bahkan bisa menimbulkan kanker bila digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk mengetahui takaran atau dosis bagaimana membuat ramuan obat tradisional sendiri, bisa dilihat juga tadi selain buku-buku yang sudah Prof. Ketut sampaikan, bisa dilihat juga di formularium ramuan obat tradisional Indonesia.
di formularium ini memuat tanaman-tanaman obat, kemudian khasiat dan cara membuat ramuannya. Jadi bisa dijadikan acuan. Yang ketiga adalah ketepatan waktu penggunaan. Jadi obat tradisional juga harus digunakan pada waktu yang tepat untuk meminimalisir efek samping. Salah satu contohnya misalnya ini kunyit. Tadi banyak sekali khasiatnya yang sudah disampaikan oleh Prof. Ketut dari hasil penelitian. Kemudian kalau secara empiris digunakan untuk nyeri haid, misalnya ada juga yang sudah saya kira sudah ada sediaannya ya yang mengandung kunyit untuk nyeri haid. Nah, kalau misalnya dikonsumsi pada wanita hamil pada awal kehamilan itu bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Karena itu harus ditentukan apakah memang obat ini ada kontraindikasi untuk waktu penggunaannya. Kemudian berikutnya adalah ketepatan cara penggunaan. Cara penggunaan obat tradisional juga tidak bisa sembarangan. Tidak semua obat tradisional itu dikonsumsi dengan cara direbus, gitu. Kemudian atau direbus kemudian sampai susut dan nanti air rebusannya diminum. Karena ada beberapa obat diantaranya misalnya untuk tanaman kecubung ini mempunyai efek bronchodilator, jadi bisa digunakan untuk pasien asma. Cara penggunaannya itu tidak direbus daunnya, tetapi dengan cara dihisap. Justru kalau misalnya kalau digunakan dengan diseduh itu akan menyebabkan efek samping, yaitu menyebabkan seperti orang mabuk itu karena kecubung ini mempunyai efek halusinogen, kemudian juga mempunyai efek-efek yang sama dengan obat-obat narkotika. Yang kelima, ketepatan menggali informasi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Ketut. Saat ini kita dengan mudah mendapatkan informasi baik dari internet dengan searching atau juga dari media sosial yang berkaitan dengan penggunaan obat tradisional. Tetapi sudah disampaikan juga bahwa kita harus jeli untuk memilah mana informasi yang benar, yang valid, dan mana yang hoax. Karena kalau mengikuti informasi yang hoax tadi justru akan menyesatkan dan nantinya akan berpengaruh juga kepada efek obat yang kita gunakan. Mungkin bahkan akan menyebabkan efek samping. Nah, yang berikutnya adalah tidak menyalahgunakan penggunaan obat herbal atau tanaman obat karena tanaman-tanaman obat ini sangat mudah ditemukan, mungkin di sekitar rumah juga banyak di halaman gitu. Dan juga untuk mengkonsumsinya tidak memerlukan resep dokter sehingga sangat mungkin disalahgunakan untuk keperluan yang tidak seharusnya. Ya, sebenarnya contohnya kecubung tadi bisa digunakan untuk mabuk atau sebagai obat narkotika atau psikotropika, kemudian jamu untuk menggugurkan kandungan. Tadi contohnya yang mengandung kunyit itu bisa menyebabkan keguguran gitu kalau dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan yang terakhir adalah ketepatan pemilihan obat untuk penyakit tertentu. Setiap tanaman obat atau obat herbal mengandung zat aktif, biasanya lebih dari satu kalau untuk herbal atau fitofarmaka, di mana zat-zat aktif ini yang akan menyebabkan khasiat untuk mengobati penyakit tertentu. Nah, untuk memilih dalam pemilihan obat yang sesuai untuk penyakit yang diderita, kita harus memperhatikan selain khasiat adalah keamanannya atau efek sampingnya. Jadi diperhatikan risk and benefit-nya sehingga tujuan di penggunaan obat herbal ini bisa tercapai tadi.
terutama yang lebih didapatkan adalah khasiatnya dan meminimalisir efek samping yang mungkin timbul. Nah, sebagai kesimpulan, obat herbal ini mempunyai khasiat dan juga mempunyai efek samping, sehingga penggunaannya harus memperhatikan risk and benefit-nya tadi. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa obatnya mempunyai khasiat yang diharapkan dan juga efek sampingnya minimal. Seperti itu. Dan penggunaannya tadi untuk meminimalisir efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan obat tradisional, obat harus digunakan secara tepat, mulai dari bahan obatnya, kemudian dosis, waktu penggunaan, cara penggunaan, dan informasi yang didapat tentang bahan herbal tersebut. Ya, demikian untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Welly. Ya. Terima kasih Dr. Evi atas materi yang telah dipaparkan. Jadi balik lagi ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ketut di awal. Pentingnya untuk mencari literasi yang tepat. Gitu. Karena kita harus dapat memilah mana sih obat herbal yang memang aman untuk dikonsumsi. Kemudian setelah itu perlu diketahui juga bahwa dalam penggunaannya perlu dipastikan ketepatan bahan yang digunakan, kemudian dosis yang digunakan, waktu pemberian, dan juga cara penggunaan obatnya. Ya, suatu materi yang menarik dari Dr. Evi Sofia. Untuk para peserta yang akan bertanya kepada kedua pembicara yang tadi telah menyampaikan materinya, dapat menuliskan pertanyaan di chat atau nanti kita dapat berdiskusi secara langsung setelah materi dari pembicara ketiga. Ya, baik, saya akan langsung perkenalkan saja pembicara kita yang ketiga, Dr. Maman Jamaluddin, spesialis farmakologi klinik, magister kesehatan. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di Fakultas Kedokteran Unpad, kemudian S2-nya di S2 Farmakologi dari Fakultas Kedokteran Unpad juga, sedangkan spesialis farmakologi kliniknya beliau peroleh dari Kolegium Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia. Dr. Maman telah menjadi staf pengajar di bagian farmakologi Fakultas Kedokteran Unpad pada tahun 1981 hingga 1998, kemudian 1999 hingga sekarang beliau menjadi staf pengajar di Lab Farmakologi Fakultas Kedokteran Unjani, dan pada tahun 2005 hingga 2018 beliau adalah Kepala Laboratorium Fakultas Kedokteran Unjani. Baik, pada Dr. Maman, saya persilahkan untuk memulai paparannya pada sesi webinar kali ini. Waktu untuk paparan 20 menit, Dok. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator Dr. Welly. Kemudian selamat pagi kepada Pak Dekan, Ibu WD1, Ibu WD3, Prof. Ketut, dan Iqbal, serta semua peserta webinar kali ini. Kami akan menyampaikan tentang klasifikasi obat herbal Indonesia. Jadi saat ini minat masyarakat terhadap obat tradisional cukup tajam naiknya minatnya, namun pemahaman masyarakat terhadap obat tradisional sangat beragam dan beberapa pemahaman masih belum tepat. Kemudian ada juga asumsi-asumsi masyarakat terhadap obat tradisional yang sangat beragam itu. Ada yang sangat percaya
dan bahkan menimbulkan kecanduan terhadap obat tradisional. Dan ada juga di kutub lain adalah, di sisi lain adalah mereka yang sama sekali tidak percaya begitu ya. Nah, untuk meluruskan pemahaman masyarakat terhadap obat tradisional, maka perlu disampaikan penggolongan obat tradisional dan BPOM Republik Indonesia sebagai badan resmi dan berwenang telah mengeluarkan keputusannya tentang ketentuan pokok, pengelompokan, dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Ya. Kemudian juga tentang pengertian klasifikasi mungkin perlu disampaikan adalah pengaturan sistematis dalam pembagian atau pengelompokan obat herbal tradisional berdasarkan kesamaan sifat. Bahan mungkin sama, klaim keamanan mungkin sama, dan kemanfaatannya. Tentang obat bahan alam Indonesia, itu adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Mengenai obat tradisional yang saya sebut-sebut tadi adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, bisa galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma di masyarakat. Jadi obat tradisional merupakan satu jenis tanaman atau lebih dengan satu zat tambahan lainnya yang bersifat inert atau netral. Ini tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK0107/Menkes 187/2017 tentang formularium ramuan obat tradisional Indonesia di bab 1 angka D. Tujuan klasifikasi, jadi masyarakat perlu mengenal bentuk perkembangan obat bahan alam yang meliputi peningkatan mutu, keamanan, penemuan indikasi baru dan formulasi sehingga penggunaan obat bahan alam menjadi lebih efektif. Manfaat dari klasifikasi menambah wawasan masyarakat tentang obat herbal. Jadi mereka akan tahu bahwa ada apa saja yang nanti akan saya sebutkan. Kemudian meningkatkan motivasi peneliti. Dengan adanya klasifikasi, maka akan memotivasi peneliti ya, di perguruan-perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga penelitian lain. Kemudian juga meningkatkan aplikasi klinis obat herbal oleh praktisi medis, ya, para dokter dalam bentuk persepan biasanya. Dasar hukum tentang klasifikasi ini ada dua. Satu berdasar keputusan Kepala BPOM nomor HK 0005/2013 tanggal 17 Mei 2004 tentang ketentuan pokok, pengelompokan, dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Dua keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107/Menkes 187/2017 tentang formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Kemudian juga pemerintah mendorong untuk pengembangan obat tradisional dan memberikan dorongan untuk mengembangkan obat tradisional tersebut ke arah obat kelompok fitoterapi. Demikian juga pemerintah Dirjen POM RI dengan keputusannya nomor 00085-D-SK-189 10 Januari 89 tentang perubahan uji pemanfaatan obat kelompok terapi. Kebijakan pemerintah terhadap obat herbal dapat bersifat eksklusif. Artinya obat herbal itu terpisah dari pengobatan konvensional atau bahkan mungkin tidak diakui. Tingkat kedua adalah toleransi, di mana peran obat herbal diakui tapi belum disertakan dalam
pelayanan kesehatan. Ketiga, inklusif, obat herbal tradisional termasuk materi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, yang paling ideal adalah integratif, menyatukan obat herbal dalam pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi saya buat satu ilustrasi tentang eksklusif adalah seperti ini, di mana masih ada batas pemisah antara obat konvensional dengan obat tradisional. Yang kedua, toleransi, artinya diakui namun belum diikut sertakan. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian ada inklusif, sudah ada pengakuan dari dalam buktinya dalam penyertaan obat herbal tradisional ke dalam pelayanan kesehatan. Dan saya katakan tadi yang paling ideal adalah integratif, jadi obat konvensional dengan obat herbal tradisional tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi antara keduanya. Kalau di Thailand katanya sudah begitu berperan sehingga ada dokter yang hanya menulis obat tradisional dan mereka tidak menulis obat konvensional. Kemudian klasifikasi obat alam Indonesia. Maaf sebentar. Klasifikasinya terdiri dari 3, ya, menjadi 1 jamu, 2 obat herbal terstandar, dan 3 fitofarmaka. Dengan catatan jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Itu dan merupakan paten untuk Indonesia. Jamu adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Belakangan ini populer dengan sebutan herba atau herbal. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami berupa bagian dari tumbuh-tumbuhan seperti rimpang atau akar-akaran, daun-daunan, kulit batang, dan buah. Ada juga menggunakan bahan dari hewan. Perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka adalah terletak pada keamanan dan kemanfaatannya. Pembuktian keamanan dan kemanfaatannya, yaitu kalau jamu keamanan dan kemanfaatannya dibuktikan secara empiris, obat herbal tradisional keamanan dan kemanfaatannya dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik, dan fitofarmaka adalah pengujiannya, keamanan dan kemanfaatannya dibuktikan dengan uji klinik. Kriteria jamu harus memiliki kriteria. 1, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 2, klaim khasiatnya dibuktikan berdasarkan data empiris. Dan ketiga, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Contoh jamu, ginkgo biloba, beras kencur, sinom, cabai puyang, kirandi, temulawak, pahitan. Saya menemukan ini tentang pertama kali saya menemukan buku itu, ada buku namanya buku warisan nenek moyang gitu ya. Menurut saya itu yang paling lama itu di antara buku-buku di perguruan tinggi. Logonya jamu seperti ini. Jadi adanya daun ini, jamu ya. Seperti inilah. Jadi kalau beli obat nanti ada logonya ini seperti jamu. Contohnya beras kencur. Beras kencur di sini oleh produsennya masih ditulis kencurnya jangan lama untuk membuktikan bahwa ini memang tradisional gitu ya.
Kemudian komposisinya mungkin bisa diketahui adalah beras, kemudian kencur, ada jahenya, ada kunyitnya, dan gula merah. Kemudian manfaatnya mengurangi gejala pegelinu, menambah stamina, menjaga kesehatan tubuh. Contoh lain dari jamu adalah Kiranti yang memiliki 3 jenis biaan. Untuk yang original, ada yang orange dan yang honey. Dengan susunannya seperti ini. Di sini ada pandan, ada guarana. Mungkin ini sudah hafal semua. Para peserta sudah hafal semua pasti ya. Mungkin yang pertanyaan adalah guarana seperti apa. Nanti kita lihat. Ada juga yang orange. Ini kelebihannya adalah di sini adanya konsentrat jeruk. Kemudian yang ginger, di sini adanya madu, dan adanya buah pala dan cengkeh. Ini contohnya, mungkin ada yang belum mengenal pala nih. Ini kalau orang Sukabumi pasti tahu persis nih, Sukabumi, Bogor ini pala. Ini buah pohon pala, ini bijinya dan bunganya dipakai. Kemudian ada cengkeh. Cengkeh dulu sangat booming sekali di zaman Pak Harto, perdagangan cengkeh. Kemudian ini kembang cengkeh bagus sekali. Yang tadi dipakai untuk Kiranti. Ini juga gambaran cengkeh dalam yang kurang jelas ini. Kemudian ini salah satu indikasi Kiranti adalah untuk nyeri head atau dysmenorrhea. Ya. Biasanya gadis-gadis atau wanita muda atau mungkin juga ibu-ibu, tapi mereka kalau obat konvensional biasanya femina, isinya paracetamol dan hyoscyamin. Tapi ada juga yang memang fanatik dengan Kiranti. Ya. Kiranti salah satu unsur yang terdapat adalah tadi guarana. Ya. Guarana itu satu tumbuhan di Brazil. Itu seperti ini ya, adalah seperti biji kopi. Ya, dan memang kandungan kopinya paling tinggi, lebih tinggi daripada kopi biasa. Kopi, ya. Ini biji kopi, jadi ini besar kan. Biji kopi, kandungan kopinya besar. Terkenal di Brazil sebagai suplemen diet. Jadi untuk penambah energi, jadi karena mengandung kafein 2 kali lebih banyak daripada kafein yang terkandung dalam biji kopi. Kemudian contoh spesies yang lain dari bagus sekali ini gambarnya, kalah saya kira ibu-ibu atau gadis-gadis dengan gambar ini. Ini adalah salah satu spesies yang mungkin sefamili dengan kopi, dengan guarana tadi. Guarana ini. Kemudian obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah jamu yang naik kelasnya setelah melewati uji praklinik. Ini mahasiswa di perguruan tinggi termasuk di Unjani sangat berminat, sangat aktif sekali dalam uji praklinik pada hewan percobaan. Bisa in vivo, bisa in vitro. In vivo pada hewan uji, sedangkan in vitro pada sebagian organ atau pada cawan Petri. Di keseluruhannya adalah untuk membuktikan klaim khasiat obat. Kriterianya sebetulnya sama dengan kriteria jamu, cuma tambahannya adalah pada poin C, yaitu telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Ini perbedaannya. Lambangnya seperti ini. Jadi kalau ke apotek, kita ke obat, nih ada gambar ini adalah obat. Kemudian contohnya adalah mastid, lelap, Kiranti, diapet, stok biar, bilon, herma. Saya ingat mastid karena kalau nggak salah Dr. Wendra, mantan Wadek 2 ini disertasinya mengenai mastid.
kemudian lelap, piranti, dan diabetes. Jadi ada pasien misalnya mengalami insomnia, gangguan tidur. Gangguan tidur itu tidak bisa mulai tidur, bisa sering terbangun, jadi frekuensi bangunnya sering, atau tidurnya pendek, masa tidurnya pendek, jadi bisa mulai susah, atau tidurnya terjadi fraksi-fraksi, atau tersering terbangun beberapa kali, dan atau pendek, jadi lebih cepat bangun. Maka kalau kita selama ini mungkin menggunakan obat konvensional, biasanya menggunakan diazepam. Tapi ada juga yang pinter menggunakan tumbuhan, kangkung hutan misalnya, kangkung. Itu ya. Tapi kalau kita lihat pada obat herbal tradisional, herbal terstandar, bisa menggunakan lalap. Ini anti insomnia yang lalapnya, bukan yang ini, bukan yang sedang tidur. Jadi maksudnya anti insomnia adalah lalapnya. Lalap ternyata mengandung ekstrak valeriana, kemudian myristiaceae, dan ginseng, serta polygalin. Myristiaceae itu adalah kulit buah pala tadi. Saya ingat di Unpad ada dari Fakultas Pertanian, kalau nggak salah, ada yang disertasinya tentang efek sedasi dari Myristiaceae pericardium, kulit buah pala. Kemudian ada ginseng, radix, akar ginseng, dan rumput akar wangi. Kemudian yang ketiga, fitofarmaka. Fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahkan mineral, sediaan harian, yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan klinik. Kriterianya persis sama dengan herbal standar, obat herbal terstandar. Ya, berbeda satu poin dengan jamu, yaitu poin C, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Persyaratan tentang obat tradisional ini dinyatakan dalam peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2014. Kemudian logonya lebih kompleks seperti ini. Ya. Contohnya Nodiar yang sekarang sudah dipasarkan, Tensigard, Simono, ini mungkin dianggap tidak dapat efektif untuk terapi COVID-19 karena menurut beberapa ahli bahwa herbal itu tidak direct menjadi obat anti COVID, tetapi dia sebagai imunomodulator. Lelap, ardium, dan kursil. Kemudian ardium yang saya contohkan sebagai fitofarmaka, ini isinya adalah ekstrak citrus sinensis. Citrus sinensis ini adalah jeruk manis. Ya. Kemudian diosmin dan flavonoid. Indikasi untuk ardium kita masih ingat adalah untuk hemoroid. Maaf kalau saya salah. Hemoroid ada normal, ada yang sudah berdarah keluar, dan ada juga yang berdarahnya di dalam, eksternal hemoroid dan internal hemoroid. Jadi ada yang hemoroid di dalam, maksudnya, dan ada yang sudah menonjol, maaf tadi bukan berdarah, yang di dalam dan menonjol. Kalau ini dianggap normal mungkin karena benjolannya tidak terlalu nyata. Obatnya citrus ini baik sekali kalau kita nanam, mudah-mudahan Unjani kita menanam citrus sinensis. Ini buahnya sering ke swalayan pasti beli citrus sinensis. Kemudian ini lambang untuk keseluruhan dari 3 logo obat. Hatur nuhun, Tasadayana. Terima kasih untuk semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Waalaikumsalam. Rahman atas paparan yang telah diberikan mengenai klasifikasi obat herbal, ya, mulai dari jamu, kemudian obat herbal terstandar hingga fitofarmaka. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, di chat kami sudah sematkan link untuk presensi atau daftar hadir dan juga ada satu link lagi untuk kuesioner. Mohon berkenan untuk mengisi kedua link tersebut. Apabila ada yang akan bertanya kepada para pembicara, kami persilahkan Bapak dan Ibu. Kalau saya lihat di chat ini kelihatannya para peserta meminta materinya, Prof, Dr. Maman dan Dr. Evi boleh berkenan untuk dibagikan. Boleh. Oke, Sangat boleh. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Nurjana, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nurjana, dosen Unjani di Fakultas Kedokteran. Saya ingin bertanya ya kepada Bapak Profesor Ketut, pembicara pertama dan kedua. Di sini saya sudah mendengarkan paparannya dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Di sini saya tergelitik Pak untuk bertanya begini ya, kan di situ adalah untuk pencegahan, pengobatan untuk virus atau termasuk dengan COVID ya Pak ya. Ini pertanyaannya begini, kan di sini dikatakan pencegahan itu kan efek samping dari herbal itu seperti bisa pencutan ginjal, perusakan organ, salah satunya ya Pak yang saya baca dan saya baca juga beberapa jurnal. Pertanyaan saya adalah ketika kita menggunakan yang tepat obat herbal ini seperti apa? Contohnya begini ya Pak ya, maksud saya seperti ini. Ketika kita menggunakan itu, apakah salah atau tidak? Kalau pencegahan kan sebelum COVID atau sebelum kena virus, kita bekerja terlalu lelah, kita kan harus ada booster di tubuh gitu, imun kita harus kuat untuk stabil. Kalau untuk menggunakan kimia sudah jelas efeknya seperti kita sakit kepala, minum obat kimia 30 menit sudah tahu arah kemana sel bekerja untuk menghadapi penyakit tersebut. Dengan imun tadi yang Prof bicara menjelaskan tadi, dia ada virus yang kena ke inti sel, yang bisa mengobatin ke inti sel, ada yang di luar sel, ada yang di luar tubuh. Jadi bagaimana sistem yang tepat penggunaan herbal supaya tidak mencegah dari efek samping tersebut, kalau kimia kita sudah jelas arahnya kemana, kalau herbal yang tepat yang bisa mendunia untuk masyarakat pemahamannya lebih memegang kukuh Indonesia itu penuh dengan obat herbalnya, mohon penjelasannya dan pembicara kedua juga terkait karena masalahnya di efek samping juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurjana atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya kelihatannya untuk pembicara pertama, Prof. Ketut dan juga Dr. Evi. Mungkin dari Prof. Ketut dulu, Prof. Terima kasih Bu Dr. Welly dan terima kasih Bu Nurjana. Jadi saya akan membicarakan atau merespon terkait dengan peluang kita untuk memanfaatkan herbal untuk mencegah kita terinfeksi COVID-19 ya. Jadi yang pertama nanti mengenai keamanannya biar Dr. Evi yang memberikan responnya. Yang pertama tadi seperti yang saya katakan, mencegah kita terpapar, kemudian mencegah kemungkinan terjadi internalisasi dan juga mencegah terjadinya perburukan gejala. Mungkin di sana saya lihat peran dari obat herbal seperti yang saya paparkan tadi. Yang pertama adalah mencegah kita terpapar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang saya juga sudah praktekkan di tempat saya bekerja, yaitu kita bisa katakanlah bukan mensterilkan. Jadi menyehatkan lingkungan tempat kita kerja sehingga kemungkinan, karena ini kan airborne distribution ya, jadi penyebarannya bisa lewat droplet-droplet yang mengembang di udara yang memang ukurannya nano. Dan seperti yang saya katakan tadi, virus di luar sel hidup itu
Saya katakan bukan makhluk hidup, dia adalah suatu entitas atau substansi yang memiliki materi genetik. Maka peran pentingnya itu sejauh mana atau selama apa dia survive komponen spike S proteinnya itu, sehingga nanti ketemu dengan reseptornya yang pas untuk melakukan internalisasi. Sebenarnya demikian. Jadi kalau saya ibaratkan, mungkin Bapak Ibu mengenal seperti flash disk atau USB. Flash disk itu kalau tidak nyentol dengan komputer atau laptop, walaupun ada program yang sangat canggih di dalamnya, dia tidak akan pernah bekerja, kan demikian. Nah, untuk menghambat dia nyentol dengan laptop atau komputer, maka itulah salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Ya, dengan apa? Yaitu dengan mendeaktivasi atau merusak spike S proteinnya itu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh herbal? Yaitu salah satunya adalah kalau dari pengalaman dan penelusuran pustaka saya itu adalah salah satunya ini komponen-komponen minyak asidi yang memang ukurannya sama, yaitu nano. Jadi umumnya minyak asidi mengandung senyawa kimia yang namanya kelompok senyawa diterpen. Ya, jadi dia juga akan menguap secara nano, akan berbaur dengan molekul-molekul udara yang ada di tempat kerja kita. Ini yang akan mampu atau dapat mendeaktivasi dari droplet-droplet virus tersebut. Maka itu salah satu. Jadi itulah perannya, termasuk desinfektan, kemudian hand sanitizer, antiseptik yang dalam bentuk uap, salah satunya. Jadi itu yang pertama peran pentingnya, yaitu mencegah kita terpapar. Dan kemudian yang kedua, kalau kita terpapar itu mencegah terjadinya internalisasi, kan seperti itu. Nah, di sini peran herbal itu adalah lagi-lagi mendeaktivasi komponen spike proteinnya atau menduduki reseptor AC2-nya, kan seperti itu, yang seperti tadi ditunjukkan oleh andrographulide. Mungkin juga banyak senyawa yang lain, salah satunya yang tadi dipaparkan oleh Dr. Maman yaitu citrus, yang sudah ada publikasinya yang dimana kandungannya adalah hesperidin. Bahkan yang lebih canggih lagi, hesperidin tersebut diderivatisasi. Jadi ditambahkan gugus tertentu, aktivitas antivirusnya lebih besar. Jadi seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah yaitu yang tadi memperkuat sistem imun. Jadi secara tidak langsung, ya. Ini yang kita mungkin bukan sebelum terkena, bahkan kita harus memang menggunakannya secara teratur. Contohnya, saya tiap hari mengkonsumsi yang namanya kurkuma yang mengandung lada hitam. Kenapa demikian? Karena saya tahu, jadi sistem imun kita sangat dinamis. Jadi kalau dia tidak digunakan, dia akan ya memang ada tapi tidak begitu aktif. Nah, di sini kenapa saya mengkonsumsi itu untuk menyiapkan kesiapsiagaan dari sistem imun kita. Jadi saya nggak tahu aktivitas saya sama seharian, apakah saya sudah misalnya stres, dietnya kurang bagus dan lain sebagainya, itu bisa melemahkan sistem imun kita. Maka saya bantu dengan herbal atau suplemen dalam hal ini, kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi, nah itu ketika itu jadi istilahnya meningkatkan alertness, kewaspadaan dari sistem virus kita, sistem imun kita. Jadi kalau ketika kesiapsiagaan atau kewaspadaan dari sistem imun kita sudah bagus, jadi ketika kita tidak tahu infeksi atau virus ada di mana dan lain sebagainya, nah tubuh dengan sistem imun kita sudah mengenali bahwa ini ada komponen yang bukan tubuh kita, yaitu virus. Maka segera ditangkap untuk deaktivasi. Itu yang saya katakan. Untuk urusan infeksi virus, senjata yang paling ampuh dan paling jenius menurut adalah sistem imun. Karena dia yang mampu mengenali. Kalau seperti yang saya katakan tadi, virus di luar sel tubuh kita itu adalah komponen yang bukan makhluk hidup. Hampir tidak ada obat konvensional yang mampu mengenalinya. Beda dengan bakteri. Bakteri itu kan di luar sel tubuh, dia mempunyai sistem hidup tersendiri. Karena kalau kita lihat mekanisme kerja antibiotika, dia akan mampu mengintervensi proses yang dilakukan oleh bakteri. Apakah itu sedang biosintesis, berkembang biak, dan lain sebagainya. Sedangkan virus kan tidak ketika di luar sel hidup. Maka tidak mampu dikenali oleh obat konvensional. Yang mampu mengenali adalah sistem imun kita. Ini adalah self, ini adalah non-self. Nah, peran obat herbal di sini adalah meningkatkan alertness atau kewaspadaan dari sistem kekebalan tubuh kita. Kalau istilah Dr. Maman tadi adalah dia berperan sebagai imunomodulator.
memodulasi sistem imun kita ketika sedang lemah, dia diperkuat dan siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan patogenik yang muncul. Nah, yang keempat adalah simptomatik terapi. Jadi ketika kita terinfeksi, virusnya mungkin sudah melakukan replikasi atau berkembang biak, tapi ada gejala-gejala ikutan seperti tadi, badai sitokain, kemudian pengeluaran komponen-komponen inflamasi yang demikian luas. Dan ini salah satu perannya dari herbal, yaitu menekan gejala-gejala ikutan yang ditunjukkan oleh respon tubuh terhadap virus, yaitu menekan muncul sekresi sitokain inflamasi dan juga meredam radikal bebas, ya, aktivitasnya sebagai antioksidan. Jadi paling tidak saya lihat itulah 4 peran dari obat herbal yang bisa kita manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan, membantu penanganan infeksi COVID-19. Mudah-mudahan menjawab Ibu Nurjanah. Demikian Dr. Welly. Mungkin untuk keamanan, siap silakan Dr. Evi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ketut. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua, masih dari Bu Nurjanah kepada Dr. Evi. Silakan Dr. Evi. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Nurjanah. Kaitannya dengan keamanan obat tradisional, memang tadi tergantung dari klasifikasinya. Tadi kan ada jamu, kalau jamu itu empirical base. Nah, untuk jamu ini memang tidak dituntut sampai untuk uji toksisitas secara in vivo gitu, tapi hanya untuk persyaratan mutu dan keamanannya dinilai dari bahan bakunya tadi, kemudian apakah ada cemaran dari bakteri atau logam berat dan sebagainya. Kemudian untuk khasiatnya juga untuk jamu tidak dituntut harus ada uji praklinik, apalagi uji klinik gitu. Kemudian kalau untuk memastikan keamanannya, kalau sudah ada izin edar dari Badan POM itu bisa dijamin gitu untuk penggunaan keamanannya. Gitu. Kemudian kalau obat herbal terstandar atau fitofarmaka, obat herbal terstandar ini sudah melalui pengujian praklinik baik dari efektivitasnya maupun uji toksisitasnya secara in vivo praklinik pada di hewan percobaan. Nah, untuk obat herbal untuk memastikan keamanannya harus kita mengkonsumsinya sama dengan obat konvensional. Jadi harus ada dosis, kemudian ada di situ ada indikasinya untuk apa gitu supaya khasiat yang didapat sesuai dengan yang diharapkan dan efek sampingnya juga bisa diminimalisir. Kemudian kalau fitofarmaka ini sudah melalui uji klinis untuk khasiatnya, jadi sama kedudukannya dengan obat konvensional, penggunaannya harus sesuai dengan dosis yang dicantumkan pada obat tersebut gitu supaya memastikan bahwa obat tersebut khasiatnya sesuai dengan yang diinginkan dan aman penggunaannya. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Welly. Terima kasih. Terima kasih Dr. Evi. Izin kepada para pembicara, kelihatannya ini kita audiens kita pada gelisah nih, Prof dan Dokter. Mohon untuk berkenan untuk dapat membagikan materi. Ya, nanti saya kirim chat. ke chat ya, atau ke Dr. Evi nanti saya kirim. Ke Dr. Evi aja ya. Boleh. Kepada Bapak Ibu, apakah ada lagi yang akan ditanyakan? Karena topik kita hari ini sangat menarik ya, dan tepat guna banget karena saat ini kita belum berhasil nih melalui pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun. Desember dia ulang tahun yang kedua ya, kalau nggak salah tuh, yang di dunia. Desember udah ulang tahun yang kedua lagi nih, tapi masih belum berakhir tampaknya. Dan kita masih mengkhawatirkan, ya mudah-mudahan tidak memuncak lagi di akhir tahun ini. Jadi saya email Dr. Welly. Oh iya dok. Ya, dok. Saya email aja ya. Ya dok, baik dok. Ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para audiens, izin bertanya kepada Prof. Ketut tertarik dengan literasi. Nah, gimana caranya kita dapat menyaring agar informasi yang kita terima dari berbagai media
ini tidak sampai menyesatkan. Mungkin tips and triknya gitu, Pak. Ya, betul. Jadi Dr. Welly, terkait dengan literasi ini adalah PR semua generasi, karena ini salah satu ciri khas dari revolusi industri 4.0, ya, yaitu dengan digitalisasi berbagai aspek dan berbagai bidang. Sedangkan kita adalah generasi yang disebut dengan generasi adaptif digital, jadi beradaptasi mau nggak mau. Sedangkan generasi milenial itu adalah disebut dengan native digital. Jadi yang secara kelahiran dia memang sudah generasi digital seperti itu. Jadi itu maka kita harus dengan rendah hati dan terbuka, harus mau beradaptasi dan kemudian mau belajar. Ini poin pentingnya, belajar. Jadi kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita bisa memahami semua aspek-aspek yang sifatnya spesifik dan mendalam. Misalnya saya tertarik dengan farmasi, itu pun tidak semua bisa kuasai. Saya tertarik dengan farmasi terkait dengan bahan alam. Mau nggak mau tentang bahan alam, oke, saya mungkin lebih memahami. Tapi untuk bahan-bahan yang lain, untuk memudahkan kita mendapatkan informasi yang valid dan tepat adalah ingat sekali pesan dari direktur utama dari Bio Farma adalah kita harus mampu mengenali siapa yang harus kita cari, kita tanyakan dan kita ajak berdiskusi terkait dengan suatu aspek yang tidak kita kuasai. Seperti itu. Jadi penting sekali. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari manapun, kalau kita tahu itu masih sumir atau masih kita ragukan, itu masalah keraguan itu betul, bukan kecurigaan, keraguan. Nah, kalau itu ada, kita tanyakan kepada orang yang memang benar-benar kompeten di bidangnya. Itu. Jadi literasi tidak hanya sekedar membaca literatur, tapi juga rajin bertanya, membuka diri, ya, dan juga belajar. Nah ini karena apa? Literasi tidak hanya terkait dengan kesehatan, literasi terkait dengan finansial, literasi terkait dengan ekonomi, literasi terkait dengan budaya, literasi terkait dengan politik. Karena kita tidak tahu informasi yang kesannya. Jadi hebatnya sekarang itu apa? Informasi-informasi yang menurut saya kurang tepat itu dibungkus sedemikian rupa seolah sangat ilmiah, lengkap dengan data pendukungnya dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang memang literasinya lemah dan juga pengetahuannya rada lemah itu mudah sekali percaya dan terpengaruh seperti itu, dan bahkan kadang-kadang tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Saya juga kaget ini kok bisa gitu seperti itu. Nah ini yang saya maksud. Jadi kita membuka diri, membuka mata, kerendahan hati dan kemampuan atau kesanggupan untuk belajar. Dan kemudian justru teknologi informasi ini kita manfaatkan untuk dengan media sosial dan grup-grup kita. Kalau memang kita tahu betul orangnya memang kompeten di bidangnya, itulah yang kita tanyakan terkait dengan isu-isu yang menjadi marak di sekitar kita, termasuk isu-isu yang kita harapkan dapat membantu masalah-masalah kita, kan seperti itu kira-kira Dr. Welly tip yang dapat saya katakan. Maka termasuk juga kita kadang-kadang harus puasa dari informasi, penting juga. Jadi kita harus memang informasi itu kalau memang tidak kompeten dan lain sebagainya, bila perlu kita puasa, sehingga karena kita kan punya kapasitas untuk menyerap informasi. Jangan sampai kapasitas kita dipenuhi oleh informasi-informasi yang tidak benar atau hoax seperti itu. Jadi itu yang penting. Jadi kapan kita harus puasa, kapan kita harus mencari, dan kemana mencarinya, kepada siapa kita mencarinya, dan lain sebagainya. Kira-kira demikian tip dari saya, Dr. Welly. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ketut. Mungkin sedikit lagi, pertanyaannya masih kepada ini kelihatannya. Ya. Kelihatannya pada sangat tertarik dengan informasi yang tadi diberikan. Ada pertanyaan, bagaimana cara penggunaan Sambiloto yang tepat mengarahkan ke arah COVID-19 dan juga imunomodulator untuk anak yang baik untuk masa pandemi ini, kira-kira apa yang dapat disarankan? Mungkin singkat saja, Prof. Ya, kalau yang untuk Sambiloto, saya sebenarnya sangat-sangat tidak sanksi. Kenapa? Karena itu didukung oleh kultur atau sebuah filosofi yang mengakar kuat. Saya pun juga beberapa tahun yang lalu baru tahu. Jadi dulu kalau misalnya Wiracarita mengenai Ramayana
itu ada apa namanya anaknya Rawana itu melepaskan senjata yang ternyata isinya adalah senjata biologi seperti itu, dan kemudian apa namanya rakyatnya Rama itu terkena senjata biologi tersebut, semuanya menderita penyakit yang sangat parah. Kalau tidak segera ditangani, itu adalah meninggal konsekuensinya. Dan Rama tahu itu, maka mengutus Hanoman untuk mencari satu tanaman yang tumbuhnya di gunung untuk membawa tanaman tersebut. Hanoman bingung, kemudian satu gunung diangkut, dihadirkan di hadapan Rama, kemudian Rama memilih tanaman tersebut. Itu namanya adalah Lata Mausandi. Saya juga apa namanya penasaran yang mana yang disebut dengan Lata Mausandi kan. Terakhir saya mendapatkan informasi dari senior saya bahwa Samiloto lah yang kalau kita hubungkan dengan itu yang disebut dengan Lata Mausandi. Saya tentunya sebagai orang akademisi tidak percaya begitu saya, tapi begitu saya tampilkan semua apa namanya referensi ilmiah terkait dengan Samiloto itu sangat mendukung, yaitu baik itu sebagai antiinflamasi, antioksidan, kemudian antivirus secara langsung, bahkan sebagai imunomodulator. Ya, jadi itu bisa ketemu dan rasanya kan sangat pahit, sering disebut dengan the king of bitter, rajanya pahit. Umumnya kalau lihat apa namanya herbal yang rasanya pahit itu apa namanya mempunyai aktivitas sebagai imunomodulator. Kita ambil contoh Samiloto, kemudian apa namanya yang pahit lagi itu adalah mahoni, kemudian yang pahit lagi adalah pare, ya, yang pahit lagi adalah apa namanya itu yang sering dijadikan jamu. Itu salah satunya memang kayaknya mampu menstimulasi sistem kekebalan tubuh kita. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana memanfaatkannya? Ya, saya harus katakan menurut hasil survei dari lembaga demoskopi Jerman waktu itu bahwa masyarakat itu memang relatif percaya bahwa efek samping atau keamanan dari obat herbal tersebut relatif lebih bagus dibandingkan dengan obat konvensional. Artinya kalau lihat dari efek sampingnya itu adalah dari moderat sampai ringan. Jadi ringan sampai moderat efek sampingnya. Jadi di sana tentu ada toleransi penggunaan dosis maupun durasinya. Nah, yang sudah diketahui pasti contohnya misalnya ginseng. Penggunaan ginseng itu kalau terus-menerus direkomendasikan maksimal sampai 3 bulan. Kalau setelah itu wash out sekitar 2 minggu atau sebulan, kemudian boleh dilanjutkan lagi. Kenapa demikian? Karena sudah ditengarai ditemui yang namanya GAS atau GAS, Ginseng Abuse Syndrome. Yaitu gejala-gejalanya yang muncul adalah debar jantung meningkat, tekanan darah meningkat, dan lain sebagainya. Karena memang aktivitas dari ginsenoside yang terkandung di dalam ginseng tersebut. Seperti itu. Contoh yang lain adalah penggunaan dari Imunos yang mengandung apa tadi salah satunya tanaman dari Eropa yang banyak sekali sediaan herbalnya di apotek atau di toko obat, ya. Jadi lupa mengandungnya apa itu tadi, itu yang memang terkenal sebagai imunomodulator. Itu penggunaannya sekitar 2 minggu sampai 4 minggu. Setelah itu off dulu karena akan mengganggu sistem tubuh kita. Kenapa demikian? Kita harus akui bahwa sistem di tubuh kita kan sistem yang tertutup. Tertutup artinya apapun yang kita berikan secara eksternal itu akan direspon dengan homeostasis tubuh kita. Jangankan obat atau obat herbal, makanan pun kalau berlebihan akan menyebabkan kita merasa tidak enak, kan seperti itu. Itu yang harus kita sadari. Jadi intinya maka ikuti aturan pakai yang baik, kemudian gunakan dengan dalam takaran yang tepat, maka kita akan mendapatkan manfaatnya seperti kata Dr. Epi tadi, risk benefit ratio. Jadi semua ada risikonya, tapi bagaimana kita apa namanya mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Disinilah perannya para profesional kesehatan, apakah itu klinisi, dokter, atau farmasis maupun nurse. Seperti itu kira-kira Dr. Ewi untuk jawaban saya. Terima kasih. Penggunaannya boleh bersama dengan vitamin C, vitamin D,
dan sebagainya, Prof. Ketut? Boleh. Jadi karena Ya. kan selama ini kan udah banyak suplemen-suplemen yang mengandung herbal, yang mengandung vitamin C atau vitamin E. Bahkan kemarin saya sudah dihadirkan salah satu monen kurkumin mengandung vitamin C karena bisa secara legal didaftarkan sebagai suplemen kan gitu, seperti itu. Kemudian kurkuma mengandung ekstrak kayu manis, ditambah lagi komponen kimia seperti vitamin E atau vitamin D, seperti itu kira-kira. Jadi sampai sejauh ini saya belum menemukan yang namanya masalah terkait dengan keamanan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Ketut, lalu juga Dr. Evi Sofia dan juga Dr. Maman atas presentasi dan juga diskusi yang sangat menarik. Kelihatannya masih banyak yang penasaran ya mengenai materi yang kita sampaikan pada webinar kali ini. Tapi mungkin dapat saya simpulkan yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyaring informasi yang kita dapatkan, karena tidak semua informasi yang kita dapatkan itu adalah benar. Kita harus saring mana yang benar. Jika meragukan berarti kita perlu untuk mencari second opinion gitu mungkin ya Prof, kalau biasanya kita untuk pengobatan dan sebagainya, apakah ini benar atau tidak. Dan balik lagi, never ending studies jadinya. Jadi selalu belajar dan terus belajar karena pengetahuan itu terus berkembang dan kita harus berlari untuk mengikutinya agar tidak tertinggal juga dari negara lain. Baik, mungkin demikian webinar kita hari ini. Sebelum saya serahkan kembali waktunya kepada MC, izin untuk mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa minggu depan kita masih akan ada webinar lagi dengan judul Edukasi Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga untuk Penyakit Degeneratif, dengan para pembicara yang juga tidak kalah mumpuninya, ada Prof. Afifah B. Sujiatmo dan Prof. Elin Yulina Sukandar, serta Dr. Eni Rohmawati. Besar harapan kami, Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada webinar hari ini, minggu depan dapat kembali bergabung dan kita dapat lanjutkan diskusi lagi terkait pemanfaatan herbal ini, karena mungkin masih banyak pertanyaan yang menggelitik dari Bapak dan Ibu yang belum terjawab oleh kami karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada para narasumber atas kesediaannya untuk membagikan ilmu pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat dan dapat melalui pandemi ini dengan baik. Saya kembalikan kepada MC Dr. Iqbal. Silakan. Materi sudah saya kirim ke Dr. Evi ya. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak Dr. Welly atas acara yang telah dipandu, juga kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat menarik dan informatif ya. Ternyata memang banyak sekali peserta yang ikut aktif dalam diskusi dan juga minat yang cukup tinggi dalam herbal begitu, terutama untuk COVID-19. Baik, untuk acara selanjutnya ialah penyerahan sertifikat secara simbolik kepada ketiga pembicara dan narasumber, diikuti dengan dokumentasi dari foto. Untuk Bapak Ibu sekalian berkenan mengaktifkan kameranya begitu agar kita dapat mengabadikan kegiatan hari ini. Baik, untuk sebelumnya saya izin share screen sebagai bentuk penyerahan simbolik dari sertifikat kepada narasumber. Yang pertama yaitu kepada Profesor Iketut Adiana PhD. Apakah sudah double spotlight, Dr. Welly? Punten. Ya, sudah Dr. Iqbal. Ya, baik, yang pertama. Terima kasih, Prof. Diserahkan oleh Bapak Dekan kepada Profesor. Mangga. Prof. Ketut, terima kasih atas kesediaannya untuk berbicara. Berikut ini kita serahkan sertifikat. Prof, udah banyak ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Prof ya. Terima kasih. Luar biasa informasinya. Terima kasih untuk Prof. Ketut. Untuk sertifikat selanjutnya diberikan kepada pembicara kedua, yaitu kepada Dr. Evi, MSI.
Ya, Dr. Jadi Evi, terima kasih sertifikatnya juga virtual. Atas upayanya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat semua tentang pentingnya verbal. Terima kasih. Baik, untuk pembicara yang terakhir yaitu kita berikan sertifikat secara simbolik itu virtual kepada Dr. Maman Jamaluddin, terima kasih. Dr. Maman, senior kita ini. Terima kasih Pak kemarin Dekan. Membuat buku ya, terima kasih Dok, luar biasa ini. Masih produktif. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih. Ini sumbangan besar sekali buat FK Unjani ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi dari kegiatan hari ini. Mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera. Kita foto dari slide yang pertama terlebih dahulu pada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Kemudian untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Maaf diulangi karena tadi ada yang masih meram begitu, menutup mata. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Baik, untuk yang terakhir, untuk slide yang ketiga, ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Jangan lupa untuk hadir kembali pada acara webinar kita minggu depan yang topiknya tidak kalah menarik dengan link pendaftaran yang sama begitu ya Dr. Welly? Beda, nanti ada di flyernya. Nanti akan ada informasi lagi gitu. Untuk Baik, materi saya selaku... nanti kita emailkan aja Dr. Iqbal bersama sertifikat. Enggak, baik Dokter. Ini untuk masyarakat juga ya nanti ya? Iya Dok. Ya, karena saya punya grup banyak ini yang juga. Tadi ada 1-2 yang ikut tadi. Dari surveyor ada, kemudian dari teman-teman grup lain juga ada. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter. Baik, dengan begitu saya selaku MC mengaturkan banyak terima kasih dan izin untuk menutup acara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jinlip ya. Jinlip ya. Terima kasih. Terima kasih.